Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dia Herin, kelas 10 TJKT2. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bab 5, yaitu mikrotik akses yang masih berkaitan dengan mikrotik MTCNA atau mikrotik Certified Network Association. Sebelum saya melanjutkan penjelasan, saya akan membacakan apa saja yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yaitu ada metode akses mikrotik router OS, akses router port dengan Winbox, akses virtual router with mikrotik VNet Lab dengan mikrotik, akses virtual router port dengan Netflix, QuickShot, remote access telnet dan SSH, serial console, dan cara penggunaan serial console. Selanjutnya, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu metode akses mikrotik router OS. Apa saja ya metode yang bisa diakses di mikrotik router OS ini? Yaitu ada keyboard, serial console, remote server telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, QuickSet, dan Webfig berbasis HTTP, MAC telnet lokal berbasis Winbox terminal menu. Lalu terakhir ada mikrotik TICAP. Selanjutnya, akses router port dengan Winbox. Cara yang paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox. Untuk aplikasi Winbox available on Windows atau hanya tersedia pada Windows. Untuk macOS maupun Linux bisa menggunakan pihak ketiga atau antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Laptop kalian kabelan lalu ke router, ya, di atas dua. Jika laptop kalian tidak ada port LAN, kalian bisa menggunakan, jika kalian tidak punya ini ya, port LAN, kalian bisa menggunakan adapter LAN, alat bantu, ya. Available access antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan, ya. Available access dari MAC dan IP address, atau tersedia akses dari MAC dan IP address, pengenalan hostname dan IP address. Uji coba login Winbox with MAC address, login Winbox with IP address. Nah, saat kalian membuka ini Winbox, kalian akan connect to, ini masukkan IP kalian yang ada di terminal pada router di VNet Lab. Lalu loginnya admin, ini akan otomatis terisi, passwordnya nggak ada, kosongin. Lalu di sini ada tombol connect, klik connect. Nah, kalau sudah kalian masuk di Winbox. Nah, mari kita coba. Nah, kalau kalian sudah masuk tuh ya, nanti tampilannya tuh kayak gini. Sebelum masuk, tampilannya itu kalian kayak ini. Sebelum masuk kalian tampilannya seperti ini. Kalau sudah masuk tampilannya seperti ini. Nah, di sini tuh ada admin 192. Ini tuh IP kalian. IP kan ya, ini yang ada di terminal router. Nah, ini Karin, ini tuh nama saya, ini bisa diganti loh teman-teman.
sistem, terus identity. Ini tuh awalnya tuh tulisannya mikrotik, lalu saya ganti jadi Kerin. Ya, sebelumnya tuh mikrotik nih. Misal ini ya, mikrotik, sebelumnya tuh mikrotik kayak gini. Nih, kayak gini, sebelumnya itu kayak gini mikrotik. Lalu saya ganti jadi nama saya. Mikrotik. Mikrotik. Kerin. Nah, apply. Kalau nggak apply, nggak akan berubah ini di sininya. Apply. Jangan Kerin berubah. Lalu oke. Sudah. Ya terserah sih mau kalian ganti atau tidak. Itu terserah kalian. Ya sudah. Selanjutnya akses virtual router Mikrotik Binet Lab dengan Winbox. Sebelumnya, Binet Lab adalah lab emulator jaringan paket. Nah, persiapkan environment Binet Lab yang sudah tersedia di perangkat virtual Mikrotik. Persiapkan aplikasi Winbox, lakukan koneksi antara network dengan Mikrotik, koneksikan virtual Mikrotik dengan Winbox. Sebelum itu kalian itu harus punya ini ya teman-teman, apa ini, Binet Lab. Praktek yuk, coba. Nah, kita kita di sini kita tuh udah masuk ini lab Binet Lab. Nah, kita akan praktek membuat seperti ini. Untuk bisa membuat ini, kalian cukup tekan kanan pada mouse kalian, lalu klik node, pilih Mikrotik Router OS. Pada cameo option ini kalian hapus, lalu save, lalu klik kanan lagi, pilih yang network, lalu type ini jangan read key, nanti nggak ada IP-nya. Kita pilih manajemen cloud, save, dah. Nah, dari Mikrotik kita sambungkan kabel ke net, save. Lalu untuk bisa menjadi biru seperti ini, kalian ini tuh jangan merah, ini harus hijau. Dah, udah jadi. Lalu klik. Di sini kita sudah masuk ke labnya teman-teman di Binet Lab untuk membuat topologi jaringan sederhana. Ya, pertama-tama kalian klik kanan pada mouse kalian, lalu klik node, klik Mikrotik Router OS, lalu pada cameo option ini kita hapus, lalu save, lalu klik kanan lagi, tambahkan network, habis itu read. Pada typo ini jangan pilih read, tapi manajemen cloud. Kenapa diubah? Karena supaya dapat IP ya. Lalu connect dari Mikrotik ke network, save. Mikrotik ini kita aktifkan supaya tidak merah seperti ini, biar menyala hijau. Nah, sudah. Lalu klik 2 kali pada Mikrotik,
Nah, setelah menunggu nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Untuk loginnya, kita ketikkan admin, enter. Passwordnya bisa kalian isi, bisa kalian skip. Tapi saya akan skip, biar kosong. Ya, enter. Lalu klik Y. Klik. Nah, di sini itu ada perintah new password atau memasukkan password yang sudah kalian isi. Kalau kalian sudah mengisi password tadi di atas ya, kalian masukkan password baru. Tapi kebetulan saya tidak menggunakan password, jadi saya akan lanjut ke Ctrl plus C. Nah, akan seperti ini. Kita besarkan saja ini. Biar apa? Biar kelihatan. Nah, pada sini kita akan mencari IP dengan mengetikkan slash IP address, lalu print, enter. Alhamdulillah. Habis itu kita ke Winbox. Ya, Winbox. Berarti connection dengan Winbox. Tadi kita sudah mengkoneksikan network dengan Mikrotik. Ya, lalu habis itu kita ke Winbox. Bentar teman-teman. Winbox. Ini klik. Lalu ini tuh tadi yang ada di terminal router ya teman-teman, akan otomatis muncul. Kalau punya kalian itu nggak muncul, kalian bisa mengetik otomatis di sini. Lalu klik connect. Nah, muncul seperti ini. Sudah. Selanjutnya, tadi kita sudah mengoneksikan virtual Mikrotik dengan Winbox. Lalu materi selanjutnya ada akses virtual router port dengan Webvik. Webvik diperkenalkan sejak router versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Webvik itu sama kayak Winbox ya. Support IP versi 6 dan IP versi 4. Supportnya tuh HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox. Nah, kalau Winbox kalian bermasalah, kalian bisa menggunakan Webvik ya. Cetak oke. Ini. Kita klik IP, addresses, klik 2 kali. Lalu ini IP kalian di copy teman-teman. Sampai di sini saja, slashnya nggak usah diikutkan. Klik copy. Nah, kita ke browser. Mau browser, Firefox, Chrome, terserah kalian menurut kepercayaan masing-masing. Lalu paste yang tadi, enter. Nah, sudah masuk ke Webvik. Nih, Webvik tuh ada quickset, Webvik, terminal. Nah, ini yang tadi teman-teman ya. Ini tuh sama seperti ini. Apa ini namanya? Winbox ya, sama kan ya? Sama tuh, sama. Ya. Selanjutnya, materi quickset. Quickset itu merupakan menu yang digunakan untuk mengkonfigurasi router di Mikrotik secara lebih cepat dan mengkonfigurasi
konfigurasi bisa hanya dalam satu tampilan saja. Pengaturan dasar router dalam satu tampilan. Iya ding, dapat diakses melalui Winbox atau Webfig. Nah, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, Quickset itu ada di Winbox maupun Webfig ya teman-teman. Kalau di Winbox itu Quickset. Nah, seperti ini tampilannya yang ada di Winbox. Lalu pada Webfig itu Quicksetnya tampilannya seperti ini teman-teman. Sama tapi berbeda tempatnya. Kalau Winbox itu di sini, kalau Webfig di sini beda tempat tapi sama ya. Selanjutnya, nah, materi selanjutnya itu remote access telnet dan SSH based on terminal command line interface atau berdasarkan antarmuka baris perintah terminal. Akses router via tag atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, new terminal atau Winbox, dan terminal Webfig. Nah, digunakan untuk running script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan lain sebagainya. Ini contohnya saya menggunakan PuTTY ya teman-teman. Pada hostname ini kalian memasukkan IP yang ada pada terminal di router di netlab ya. Ini tuh SSH, telnet, port 22 ini tuh default settingnya teman-teman ya. Selanjutnya pada materi serial konsol. Serial konsol digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial konsol dibutuhkan ketika kita menggunakan NetInstall. Remote via konsol membutuhkan kabel DP9 atau convert USB ke DP9 menggunakan program Hyperterminal baud rate 115.200 databits lipatan Partinon, stopbits, dan flow control norm. Cara menggunakan serial console yaitu masuk ke terminal seperti PuTTY, pilih connection type serial dan sesuaikan serial line COM berapa yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed baud rate 115.200 khusus perangkat mikrotik. Nah, pada PuTTY ini ya, nanti kalian masuk PuTTY, kalian klik saja serial diklik, lalu kalian akan masukkan ini COM berapa, misal nih COM1, lalu speednya itu nanti defaultnya itu enggak segini teman-teman, kalian masukkan sendiri 115.200. nah ya, itu tuh khusus perangkat mikrotik. Kalau bukan ini ya bukan ini ya. Nah, sekian, terima kasih, maaf atas kesalahan dan kurangnya penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.